Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Firman Agapadi, CGP Angkatan 10 dari SMAN 1 Taman Sari. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.3.A.8, yaitu koneksi antar materi 1.1 sampai dengan 1.3, di mana kita sebagai CGP harus bisa mengaitkan materi dari filosofi pendidikan belajar dengan nilai peran guru penggerak sampai dalam merancang visi guru penggerak itu sendiri. Berikut akan saya jelaskan kaitan antara modul 1.1, 1.2 hingga 1.3 yang saya pahami. Pertama, peserta CGP diberi dasar awal tentang filosofi pendidikan di mana guru harus berpusat pada murid, mampu menuntun murid sesuai kodrat zaman dan alamnya hingga tujuan akhirnya keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka. Kemudian guru tidak hanya berpusat pada persoalan akademik saja, melainkan menjadi seorang panutan yang diharapkan anak-anaknya nanti bisa meniru dan mencontoh kita, dan secara mandiri mereka bisa menentukan jalan hidupnya masing-masing, tentunya yang terbaik. Setelah itu peserta JGB juga diberi pemahaman ya untuk bagaimana memperlakukan siswa hingga bagaimana GP harus bisa memerankan dirinya gitu untuk tujuan-tujuan perubahan dan perbaikan di unitnya masing-masing berdasarkan nilai maupun peran-perannya. Yang terakhir yaitu dalam modul 1.3, CGP harus bisa merancang sebuah visi maupun merancang sebuah impian dan harapan untuk sebagai acuan atau tekad menciptakan sebuah perubahan di dunia pendidikan. Namun tentu visi tersebut harus dilandasin oleh berbagai hal, termasuk menggunakan teknik-teknik tertentu seperti inquiry apresiatif yang dalamnya kita gunakan Bagja. Berikutnya ini ada visi yang kita rancang, yaitu menjadikan insan yang bertakwa, berbudi luhur, dengan potensi yang dimilikinya mampu berinovasi sebagai pemimpin peradaban dan perubahan. Jadi saya sendiri sebagai CGP juga mempunyai harapan kepada peserta didik saya begitu, untuk mereka punya semacam value atau tujuan-tujuannya yang harapannya bisa tercapai. Nah, maknanya adalah siswa harus bisa memerankan dirinya sebaik mungkin dalam kehidupan secara intrinsik ya, kesadaran dirinya, memaksimalkan potensinya untuk membangun peradaban, kebudayaan maupun kehidupannya. Harapannya siswa juga dapat merasa bahagia karena mereka berhasil memaksimalkan potensi dan memahami hakikat kehidupannya seperti apa. Berikutnya, yang menjadi keyakinan bersama, ini merupakan tugas suci dan adanya kesadaran untuk berikhtiar menjadi lebih baik. Tidak membedakan dengan murid sekolah lain adalah perannya saja ya. Di sini saya tidak mencoba untuk mencari apa yang unggul, tapi berharap memang dunia pendidikan harus dibangun bersama, semua punya potensi yang uniknya. Di sini yang unik mungkin adalah saya berharap siswa yang saya bangun nanti bisa menjadi pelopor atau aktor yang merdeka dalam dirinya dan mampu memerdekakan orang lain di sini ya, mampu menyelamatkan dirinya dan mampu menyelamatkan orang lain dengan caranya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Terus di sini pilar keluarga, ya, masyarakat dan sekolah itu harus saling terkait, saling terintegrasi, dan diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini visi saya tidak hanya berhenti pada satu tatanan yaitu sekolah saja, tapi juga bagaimana mengajak masyarakat, keluarga, warga maupun siapapun mungkin untuk ikut melibatkan diri membangun sebuah peradaban dimulai dari pendidikan itu sendiri. Baik, berikutnya kita masuk ke prakasa perubahan atau bagaimana saya merancang sebuah inquiry apresiatif begitu ya, berdasarkan hasil kolaborasi, menginginkan sebuah visi atau perubahan yang dilandaskan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang mengembangkan kemandirian siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Saya ingin siswa menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri dalam menentukan proyek-proyek apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan. Di sini kita dari tahap define dulu ya, mencari informasi dan literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian siswa dalam pembelajaran proyek. Melibatkan guru dan kepala sekolah untuk berbagi praktik baik dan menjadikan coach.
melakukan survei, interview, dan observasi kepada siswa, melaksanakan evaluasi diri, dan refleksi. Berikutnya discovery, mencari contoh nyata bagaimana mengembangkan kemandirian anak saat pembelajaran proyek, melakukan studi banding dengan kegiatan yang serupa atau dengan sekolah lain yang sudah berhasil menjalankannya, dan guru juga harus mampu memposisikan diri sebagai fasilitator dan bersikap untuk tidak terlalu otoriter, dominan, atau terlalu membebaskan atau terlalu membiarkan gitu. Ya, harus seimbang. Berikutnya dream atau harapan, teknik yang harus dilakukan yaitu membuat instrumen mengenai proses dan perkembangan sejauh mana siswa terlibat dan mandiri dalam setiap kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek. Dan nanti tentu diukur dan dipantau dan dimonitoring lewat berbagai macam survei, observasi maupun interview, audiensi, antar sesama rekan sejawat, antar guru, maupun dari pihak yang bisa kita libatkan nantinya. Desain, membuat daftar rencana kebiasaan-kebiasaan baru yang akan dilakukan agar terjadi pembelajaran yang mandiri. Jadi kita harus merancang dulu sejelas apa nanti ya desainnya, untuk apa tujuannya, terus bagaimana langkahnya. Kemudian menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif, tentunya ini bertujuan untuk menggali apa yang sudah bagus dan bisa kita jadikan kekuatan bersama dan untuk dikembangkan kemudian hari. Kemudian metode yang digunakan harapannya juga bisa diaplikasikan langsung oleh target atau di sini peserta didiknya. Menyusun perangkat pembelajaran yang tepat agar dapat menumbuhkan sikap mandiri dan kolaboratif siswa. Baik, terakhir delivery atau bagaimana diawasinya, bagaimana dipraktikannya, yaitu dengan mengajak atau mengundang rekan guru, kepala sekolah, pengawas untuk mengobservasi, mensupervisi setiap proses dan progres perkembangan kegiatan ini. Melibatkan siswa untuk berpartisipasi membangun kemandirian siswa dengan cara tutor sebaya, dengan cara nanti saring menilai secara 360 mungkin ya, ke atas ke bawah dan segala sisi, bahkan sesama temannya. Nah, ini pembelajaran yang didapat dari 1.1 hingga 1.3 sangat luar biasa ya. Di sini saya merasa merangkum sudah punya wawasan gitu tentang bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara ini bisa diimplementasikan terhadap peran-peran saya sebagai CGP, peran-peran saya nanti menjadi guru gitu, yang harapannya juga dibangun sebuah visi. Jadi tidak hanya semangat di awal atau menjadi sebuah kekuatan yang sebatas temporer saja, tapi kalau dengan visi kita tahu bahwa pergerakan bahkan keinginan kita itu berjalan ya lebih panjang, lebih lama. Ya, setelah mempelajari semua modul hingga 1.3, saya punya rencana dan punya rancangan. Yang pertama yaitu melalui IA secara kolaboratif melibatkan berbagai pihak di sekolah untuk membangun satu visi. Nah, ini visi yang pertama saya juga sudah saya bangun gitu. Semua visi harus dilandaskan pada nilai filosofis KHD itu pasti, karena di modul 1.1 memang semua kiblat dan landasan dasarnya harus seperti itu. Kemudian mulai merancang langkah dan tahapan untuk mencapai visi tersebut. Jadi tahapannya mungkin akan dijabarkan lebih konkret apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menciptakan semangat menggapai harapan dan visi tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa saling berbagi dan mendukung dan menyukseskan CGP di angkatan 10 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.